Saudara, kalau kita punya barang, handphone misalnya, penanak nasi atau rice cooker, kamera, ya apa saja yang elektronik, apa jadinya dengan barang itu kalau kita tidak tahu fungsinya dan kegunaannya? Kira-kira barang itu jadi apa dan kita jadi bagaimana kalau punya barang? Ayo jawab, kita diskusi. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Apalagi? Dua lagi. Betul, tidak ada gunanya. Barang itu tidak berguna untuk mengalami kesulitan. Betul. Bukan cuma barangnya yang nggak ada gunanya, kitanya mengalami kesulitan. Nah, seperti itu hidup hamba Tuhan. Kalau tidak tahu siapa dia dan tidak tahu fungsinya. Izinkan saya mengatakan kalimat ini. Kalau hamba Tuhan itu hanya bisa khotbah, maafkan saya, maka dia belum lengkap jadi hamba Tuhan. Betul Pak ya? Kalau hamba Tuhan hanya bisa mendoakan orang, itu pun belum lengkap. Dia disebut hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan hanya bisa mengurus jemaatnya saja, itu pun bukan disebut hamba Tuhan. Seperti salah seorang di antara kita barusan ini berkata, kita pun direpoti kalau punya barang, punya sesuatu, tetapi kita tidak tahu fungsi kegunaan. Tuhan juga repot dengan kita. Maaf ya, kira-kira serepot apa Tuhan terhadap kita, rekan-rekan sekerjanya ini, kalau kita cuma bisa khotbah, bisa mendoakan orang, dan bisa mengurus jemaat sendiri. Repotnya Tuhan seperti apa? Ini repotnya Tuhan. Kita hanya minta berkat saja. 25 April tahun 85. Saya nggak akan lupa peristiwa itu. Kami diundang oleh beberapa pengusaha nasional yang Kristen, mengumpulkan hamba-hamba Tuhan cukup banyak, hampir 1.000 dari macam-macam denominasi di Hotel Ambarukmo, Yogyakarta. Salah satu pembicaranya adalah Bapak A.M. Sinaga, pemilik asuransi. Masih hidup nggak beliau ya? Bapak A.M. Sinaga ada yang tahu? Kalau nggak salah Bumiasi Jaya, itu nggak asuransi, milik pengusaha orang Tapan Empat. Ada yang pernah ketemu Pak A.M. Sinaga? Saya 3 kali ketemu dia. Wih, ngomongnya keras banget. Yang nggak bisa kompromi dengan yang nggak benar. Nah hari itu pas giliran Bapak A.M. Sinaga khotbah di depan kami hamba-hamba Tuhan, saya tersinggung dulu. Dia bilang begini dengan suara khas Bataknya. Masa nggak ada yang tahu Bapak A.M. Sinaga? Tahu ya? Nah beliau masih hidup nggak? Saya sudah lama tahu. Sudah meninggal dia. Tahu ya yang punya asuransi Bumiasi Jaya itu? Ya. Dia juga membiayai ribuan anak-anak besar. Begitu dia naik ke mimbar, di depan ratusan hamba-hamba tonton masuk saya, dengan suara yang keras Pak A.M. Sinaga berkata, kalau Tuhan model saya pecat ini semua pendeta-pendeta majelis. Belum ngomong, saya mau pecat pendeta. Saya pikir ini pengusaha kurang ajar betul-betul. Tapi begini kalimatnya, dan itu saya ingat sampai. Kalau saudara semuanya pemilik perusahaan dan saudara punya karyawan,
Setiap kali diberi tugas karyawan saudara, tidak pernah menyelesaikan tugasnya, tapi tiap bulan minta gaji. Kira-kira saudara setuju nggak punya karyawan kayak begitu? Enggak. Begini kalimat yang saya ingat. 2000 tahun bos besar kita Tuhan Yesus Kristus memerintah kita. Pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakan Injil itu. Pertanyaan Bapak Sinaga, kira-kira berapa persen yang gereja sudah selesaikan tugas ini? Berapa persen? Setelah Bapak Sinaga menjelaskan itu, mungkin saya adalah hamba Tuhan pertama yang bertobat di situ, minta ampun. Ngerti nggak maksud ini? Tiap bulan kita minta gaji, tiap bulan kita minta berkat, tapi kerjaan tugas nggak selesai. Setuju saya ngomongin? Betul kata Bapak AM Sinaga, tolong jawab. Betul. Perusahaan mana yang mau menggaji karyawannya, tapi kerjaan nggak pernah diselesaikan? Sejak hari itu saya berubah. Maka itu saya nggak akan lupa tanggalnya 25 April 85. Itu merubah seluruh konsep saya. Nah sekarang COVID. Corona pertama kali muncul itu 31 Desember 2019. 31 Desember. Di Wuhan, di Tiongkok. Nah waktu saya dengar malam itu, saya habis ibadah tutup tahun di suatu gereja. Apa corona? Oh di Wuhan. Oh mungkin karena kelelawar. Oh mungkin karena ini. Saudara, ayo jujur, yang sempat dengar malam itu kepikir nggak kalau corona akan sampai Indonesia juga? Saya nggak mikir, jauh. Kira-kira 10 Maret. 10 Maret itu pertama kali saya dengar ada kasus di Indonesia. 10 Maret. Itu hari Selasa, kalau nggak salah. Sudah masuk Indonesia. 22 Maret 2020 itu hari Minggu. Korban pertama yang paling banyak justru pendeta di dalam gereja. Masih ingat? Dan mereka itu teman baik saya. Sudah masuk Indonesia ini corona. Ingat mereka baru pulang dari Israel. Mereka baru ibadah pertemuan pengerja dengan pengurapan minyak. Kan gak masuk akal. Di dalam ibadah, di dalam gereja, di dalam doa pengurapan, penyakit ini masuk dan membunuh hamba Tuhan. Nah, 22 Maret itu pemerintah mengambil keputusan 29 Maretnya minggu berikut dan sampai hari ini banyak gereja yang ditutup, gak boleh ibadah, betul tidak? Dan ternyata nggak cuma gereja, semua agama. Kira-kira 18 April 2020, Badan Kesehatan Dunia WHO mengumumkan tidak ada negara yang nggak terpapar corona. Sekarang hitung 31 Desember ke 18 April, berapa bulan? Itu membuat saya marah. Corona yang gak pernah sekolah, ngerti gak katanya? Cukup 3 bulan saja dunia dipengaruhi. 3 bulan setengah. Tidak ada negara yang gak terpapar corona. Injil yang diberitakan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun lebih yang lalu sampai hari ini
separuh saja dari penduduk dunia masih belum dengar Injil. Berarti antara Injil dengan corona, siapa yang menang? Corona. Menyedihkan. Betul. Sejak tahun yang lalu saya terus berpikir, kok bisa corona ini bisa begitu hebat? Secara logika, mana lebih dahsyat kuasanya, Injil atau corona? Secara fakta coba jawab dong. Injil atau corona? Jelas Injil. Masih ingat Roma 1 ayat 17, 16, coba kita buka. Ini pengakuan Paulus Roma 1 ayat 16. Pengakuan Paulus yang luar biasa. Ada yang sudah hafal? Ada yang hafal? Kita sebutkan 1, 2, 3. Keyakinan yang kokoh di dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Tuhan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, artinya seluruh dunia. Saya percaya sebagai hamba-hamba Tuhan, kita percaya betul pengakuan Paulus ini, betul? Apa kata lain? Kekuatan Tuhan. Saya tanya, kita ada di Medan, tidak jauh dengan Gunung Sinabung. Gunung Sinabung punya kekuatan enggak? Gunung Sinabung punya kekuatan tidak? Punya. Kalau kita mikir, menurut Roma 1:16 ini, kekuatan Tuhan yang adalah Injil yang lebih kuat atau kekuatan Gunung Sinabung? Harusnya Injil. Gunung Sinabung itu luar biasa loh saudara. Tadi pagi kami waktu sarapan masih diskusi. Karena ini Pak Pendeta Armando tadi kan orang kaya. Orang tuanya masih ngungsi. Udah berapa tahun itu? Jalan 4 tahun keempat. Karena gak bisa balik. Dikit-dikit meletus, dikit-dikit keluarkan awan panas. Nah sekarang pertanyaannya, kalau Injil itu kekuatan Tuhan yang begitu hebat, kok masih kalah dengan corona? Ngeri ya? Berarti, nah ini dia. Berarti pelaku Injil ini yang tidak berfungsi dengan baik. Betul atau salah kalimat? Corona berfungsi. Hanya di bawah angin. Luar biasa. Dengan jabatan tangan saja, corona bisa nular. Betul? Dengan senggolan badan saja, corona bisa nular. Saya memberi ilustrasi. Seharusnya kalau dalam diri kita ada virus Injil, orang yang dekat dengan kita harusnya bagaimana? virus Ketularan. Tapi kenapa tidak? Berarti ada yang nggak beres dalam hidup kita. Para pelaku Injil ini. Begini aja ilustrasi supaya lebih gampang ya. Saudara ngerti kata sales penjual itu? Ya, oke. Satu hari ada 3 orang muda misalnya. Dekati saudara. 3 orang muda ini nawarkan, Bapak, Ibu, kami jual parfum minyak wangi. Oh ya? Wah, 3 anak muda ini sales ngomong, wah ini minyak wangi begini. Wah, minyak wangi begitu. Nah, sambil saudara mendengarkan 3 orang ini ngomong, hidung saudara gerak-gerak. Ngerti ya maksudnya hidung gerak-gerak? Saudara mencium sesuatu yang gak enak di tubuh 3 orang ini. Ngerti gak ilustrasinya? Kira-kira mau ditawari parfumnya? Kenapa enggak? Bau Pak. Kenapa enggak mau coba? Kenapa? Maaf ya, ini ilustrasi yang paling gampang.
Maka itu Rasul Paulus berkata, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil itu. Masih ingat kalimat itu? Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil itu. Tadi pagi waktu kami ngomong, itu salah satu anak saya, Budi, bersama istrinya cerita. Nah, salah satu pelayanan dia itu unik. Ya, saya tidak tahu berapa banyak yang tahu. Anak-anak saya di Jakarta itu buat nada dering, nada sambung, tahu ya NSP, di HP itu renungan-renungan singkat, cuma berapa belas detik saja. Nah, ternyata anak saya Budi ini punya HP cukup banyak dengan nomor-nomor cantik. Contohnya yang paling banyak itu 0821, 6-nya berapa kan? 8. Ayo, nomor cantik. 0821 6 6 6 6 6. Oh, 0812. Terus 0851 7-nya 8 kali juga. Nah, suka ngumpulin nomor cantik bukan untuk telepon tidak. Nah, orang-orang suka memburu nomor cantik itu. Nah, dengan nomor-nomor cantik yang dia punya, ada berapa kira-kira? Berapa HP? 6 yang lain enggak. Jadi HP itu dibiarkan nyala 24 jam. Lalu orang akan telepon, begitu telepon dengan renungan saya di HP itu. Ada soal pengampunan, ada soal penerimaan, dan banyak lagi saya juga hafal. Nah, di situ pelayanan. Ketika 3 tahun lalu dia menghadapi masalah, dan masalahnya keren. Kira-kira sepertiga orang Medan tahu masalah itu. Nah, dia nggak bisa berbuat apa-apa karena orang-orang Medan secara khusus dan banyak orang di Indonesia tahu nomor itu nomornya Pak Budi. Kalau dia tidak mentaati apa yang dia percayai, nanti orang ngomong apa? Ngerti ya? Yes. Nah, kegagalan Injil bukan Injilnya yang tidak berdaya. Yes. Siapa menyebabkan Injil gagal? Kita, pelakunya ini. Mengerikan sekali. Maka itu Tuhan Yesus terus berkata, jadilah pelaku, jadilah pelaku, jadilah pelaku. Bukan cuma pendengar. Saya masih ingat tahun 78, 79, 2 tahun penuh. Saya ikut belajar dengan seorang hamba Tuhan senior. Saya nggak tahu di Medan masih ingat nggak nama ini? Pendeta Yusuf BS. Masih ingat yang pernah buat tulang Elisa, majalah pembukaan Alkitab betul. Nah, saya ikut belajar 78, 79. Salah satu yang saya ingat sampai hari ini, untuk mengetahui hamba Tuhan itu benar berkenan di hadapan Tuhan atau tidak, jangan lihat doa puasanya berapa hari sebulan. Jangan dilihat berapa jam dia doa sehari. Jangan dilihat berapa ratus, berapa ribu ayat Alkitab dia hafal. Lihat anak-anaknya. Nah, waktu itu saya masih muda, belum berpikir menikah juga, tapi saya sudah melayani. Kenapa harus anak-anaknya? Begini, hamba Tuhan senior ini masih hidup, beliau umur 80 lebih. Masih mengajar, masih khotbah sampai hari ini di Surabaya. Kalau ada anak-anak hamba Tuhan tidak mau mendengar khotbah orang tuanya sendiri, alasannya pasti 2. Saya pikir, apa alasan Tuhan? Kok berani sekali dia ngomong? Tolong dicatat. 1, anak-anaknya sudah hafal khotbah Bapak. Ngerti nggak maksudnya? Khotbahnya yaitu cuma diputar-putar aja. Yang kedua, ini lebih celaka.
apa yang dikhotbahkan ayahnya tidak dilakukan di rumah. Kira-kira betul nggak pendapat ini? Betul. Jadi musuh Injil, tolong dicatat, bukan setan, bukan neraka. Musuh Injil adalah kemunafikan kita. Yes. Betul atau salah kalimat? Itu musuh Injil. Saudara, betapa menyedihkan. Dunia tidak bisa percaya kepada Injil. Karena kita para pemberitanya tidak menjadi pelakunya sendiri. Betul. Yes. Itu menyedihkan sekali. 1 Korintus 11 ayat 1. Saudara dan saya yang menjadi hamba Tuhan dengan fungsi yang benar pasti berani berkata seperti Paulus. 1 Korintus 11 ayat 1. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadilah pengikutku, bukan Yesus, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Begini penjelasan firman ini yang sangat mudah. Kalau ada orang bertanya kepada kita, aku ingin tahu Yesusmu itu seperti apa? Siapa dia? Saudara dan saya mulai hari ini harus berani menjawab. Oh, kalau kamu ingin tahu Yesusku, lihat hidupku. Haleluya. Berani nggak? Loh, jangan tertawa. Berani nggak harus? Paulus tidak berkata, ikutilah Yesus seperti aku mengikuti dia. Bukan. Ikutilah cara hidupku seperti aku mengikuti Yesus. Amin. Yes. 2 Timotius 3:10. Ada 7 hal. Keluarga kita, jemaat kita, tetangga-tetangga kita harus melihat 7 hal ini. Saya ulangi, keluarga kita, ya siapa saja yang tinggal serumah dengan kita, jemaat, tetangga-tetangga harus berani. 2 Timotius 3 ayat 10. Baca 1, 2, 3. Tetapi engkau, stop dulu. Siapa engkau di sini? Pertama dia ngomong tentang Timotius, karena itu anak rohaninya muridnya. Tetapi sekarang engkau di sini buat kita itu siapa? Siapa? Kita sendiri. Bukan. Engkau di sini bukan kita sendiri. Yaitu orang-orang lain yang melihat hidup kita. Betul? Keluarga kita, jemaat kita, tetangga kita, teman-teman kita. Saudara dan saya harus berani mengatakan ini. Ayo baca lagi sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi engkau telah, bukan akan, telah. 1, 2, cara hidupku. 3, pendirianku. 4, imanku. 5, kesabaranku. 6, kasihku. 7, kapan kira-kira saudara semua berani mengatakan ini kepada siapa saja yang bertemu kita? Saya coba beri contoh. Dan banyak gereja yang undang saya, atau banyak kelompok yang undang saya, mereka heran dengan cara hidup saya. Demi ayat ini. Kalau ada yang undang saya, nggak cuma gereja. Karena saya sering jadi pembicara, bukan cuma untuk gereja. Ada perusahaan, ada kelompok arisan, ada macam-macam. Kalau istri saya tidak ikut, dan tidak ada anak-anak saya yang ikut, maka yang undang saya akan tanya. Nanti saya nginep di rumah
orang, di rumah jemaat, di rumah panitia, atau di hotel. Kalau saya diinapkan di rumah, saya nggak perlu cari teman. Oh, di hotel Pak. Oh, baik. Saya tanya, kamar hotel yang disewa untuk saya itu muat berapa orang? Oh, 4 orang karena kamar besar. Kalau begitu, ini cara saya. Carikan 3 orang anak muda dari gereja saudara atau dari panitia untuk menemani saya tidur. Saudara, semua orang pasti komennya begini, loh, kan Bapak nggak kenal mereka. Saya punya jawaban dan orang nggak bisa nolak. Saya bilang pokoknya mereka itu orang. Ngerti nggak kalimat itu? Jangan orang-orangan, saya takut. Saudara itu jadi kesaksian. Tadi malam kami tidur bertiga. Malam ini saya buka 2 kamar lagi. Jadi total berapa ya? Kamu 5. 5 kamu? 5. Lambas 3. 3, 8, 8. 9, 10. Dulu ya. Kamu 10 orang ntar malam rame-rame. 3 kamar. Saya ini suka sekali. Hidup itu selalu ada orang di sekitar saya. Amin. Orang-orang itu tidak hanya melihat saya lagi khotbah. Percaya kalimat ini, mimbar ini panggung sandiwara. Yes. Jawab ya atau tidak? Betul. Maka itu kalau ingin menilai seorang hamba Tuhan, jangan lagi khotbah. Ini sandiwara. Nilailah hamba Tuhan dalam hidup sehari-hari. Betul. Jadi saya enggak takut dilihat orang cara saya melipat pakaian, cara saya meletakkan pakaian kotor, cara saya merapikan tempat tidur. Saya suka dilihat orang. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Nah itu khotbah. Amin. Cara hidupku. Nah itu sehari-hari. Cara saya belanja, cara apa. Saya kalau nginep di hotel 3 malam begini, saya sudah pesan. Handuk, spray, nggak usah diganti. Maksimal 3 hari, hari keempat baru ganti. Saya mau tidur sendiri kok. Saya cari yang nginep nggak boleh buang-buang air cuci untuk ada yang beritahu. Lu kan sudah bayar. Nah itu konsep yang salah. Itu konsep yang sangat salah. Cara hidupku, pendirianku, imanku, kasihku, kesetiaanku, saya nggak hafal. Apa lagi? Dengan ayat ini 1 Korintus 11 ayat 1 dan 2 Timotius 3:10, hamba Tuhan akan disebut hamba Tuhan kalau berani ada orang nginap di rumah mereka dan tinggal dengan mereka. Nggak usah takut. Amin. Untuk dilihat betul-betul sampai hari ini. Kami nggak punya anak kandung. Tapi di rumah kami selalu ada orang lain tinggal. Selalu. Ini yang luar biasa. Nah yang paling hebat ada keluarga pendeta, Pak Pensiun Pardede, sampai anak yang ke-4 itu lahir di rumah kami. Bertahun-tahun mereka kenal gimana cara kami itu. Pernah berapa kali kami sama istri bertengkar. Nah namanya manusia kok. Mereka dengar yang di rumah. Setelah saya pemberesan dengan istri saya, kami mendoakan, terus saya panggil semua anak-anak di rumah. Kalian tadi dengar ya, kami bertengkar. Maafkan kami. Siapa yang salah? Nah itu untuk belajar. Setelah semuanya dengar permasalahan pertengkaran, nah kalian belajar ya, supaya itu nggak terjadi dengan kalian. Saya minta mereka doakan. Setelah Pak Pendeta Leo Tajungu pernah tinggal dengan saya di Biak. Rame-rame juga kami. Tinggal di situ selalu ada orang. Karena siap untuk dilihat orang. Hidup ini. Nah pertanyaan. Kapan semua hamba-hamba Tuhan berani berkata seperti Paulus, tetapi ikutilah
hal-hal tadi itu. Ini baru pelaku Injil. Jadi orang tidak hanya menilai kita waktu kita lagi pelayanan. Tidak. Salah satu hal yang saya paling suka dengan COVID-19, bukan suka dia loh ya, bukan. Apa yang dibawa COVID ini? Tolong catat. Hidup gereja dimurnikan tidak dengan COVID. Jadi murni. Kita ibadah nggak dilihat orang. Kita nonton diri kita sendiri pakai HP. Kan begitu. Nah, di situ akan kelihatan apakah kita sungguh-sungguh serius atau main-main. 1 Samuel pasal 3 ayat 19. Coba lihat. 1 Samuel 3 ayat 19. Inilah hamba Tuhan. Samuel adalah satu-satunya nabi dan imam di zaman itu yang tidak pernah dilantik dan diurapi. Kenapa? Ayo, siapa bisa jawab? Mengapa Samuel adalah satu-satunya nabi dan imam di seluruh Alkitab yang tidak pernah dilantik, tidak pernah diurapi? Tapi dia hebat. Siapa bisa jawab? Coba. Karena masih anak-anak sudah dipanggil Tuhan. Masih anak-anak sudah dipakai Tuhan. Hampir betul, tapi bukan itu. Itu betul salah satu. Tapi fakta. Ayo, kenapa? Dan dia jadi hamba Tuhan apa? Masih dalam kandungan sudah diserahkan ibunya. Masih dalam kandungan sudah diserahkan ibunya, betul. Tapi bukan itu. Karena ayahnya sebagai imam Geri waktu itu sudah ditolak Tuhan. Jadi siapa yang mengurapi? Hampir betul. Yang melantik dan mengurapi sudah mati. Loh, betul enggak? Loh, iya atau tidak? Iya. Jadi enggak ada. Kenapa? Ketua Sinodenya udah mati. Oh, ketua Sinodenya sudah mati, aku kasihan. Loh, betul tidak? Memang dari kandungan diserahkan. Memang sejak masih anak-anak sudah jadi pelayan. Betul. Ayat 1 pasal 3. Ya. Samuel yang muda itu salah. Anak-anak yang betul. Samuel yang masih anak-anak itu menjadi pelayan Yahweh di bawah pengawasan Eli. Nah, ini loh celakanya Eli, walaupun dia masih hidup, tetapi firman Yahweh jarang pada masa itu. Penglihatan pun tidak sering. Hamba Tuhan tidak boleh kehilangan dua hal ini. Bagaimana hamba Tuhan tapi jarang mendengar firman, jarang mendapat firman. Padahal dengan ayat 1 Samuel 3, saya menghukum diri saya sendiri. Ternyata khotbah yang pasti pakai Alkitab. Masa khotbah pakai majalah? Walaupun khotbah pakai Alkitab, belum tentu itu firman Tuhan. Imam Eli buktinya. Setiap Sabat dia masih khotbah nggak pakai kitab Taurat. Masih, karena ibadah Sabat harus. Tapi nggak ada firman. Kenapa? Kalimat kedua. Kembalikan ke ayat 1-nya. Karena penglihatan pun baca tidak sering. Apa kata dia tidak sering? Hampir nggak ada. Apa itu penglihatan? Visi. Belajar manajemen. Dalam manajemen pun, manajemen modern. Seorang pimpinan perusahaan, seorang direktur, seorang manajer harus punya visi untuk perusahaannya. Nah, ketika hamba Tuhan fungsinya sudah kabur, panggilannya tidak jelas. Kalau hamba Tuhan fungsinya sudah kabur, panggilannya tidak jelas. Saya tanya, khotbahnya bagaimana? Nggak jelas juga, ngaco. Ini bahaya, saudara. Hidup Imam Eli ini jangan dicontoh.
Karena ini yang menyebabkan Injil itu rusak dan hancur. Karena pelaku Injil nggak dapat kewahyuan, nggak dapat revelasi. Betul tidak? Hasil yang paling nyata, kalau hamba-hamba Tuhan tidak ada penglihatan, firman Tuhannya jarang, maaf, khotbahnya pasti pendek dan membosankan. Betul atau salah? Betul. Pasti. Nggak ada yang baru. Maka itu saya sedih ketika melihat berapa teman saya khotbah ngambil satu ayat terus dia saksi. Saksinya nggak ada hubungannya dengan ayat itu. Terus ngambil ayat lain, saksi lagi. 3 ayat disampaikan, terus dia ngajak nyanyi. Bukan salah. Karena maka itu milikilah hidup Paulus, jangan hidup Imam Eli. Yes. Setuju? Kembali ayat 19. Setelah Imam Eli meninggal, ditulis begini oleh firman Tuhan. Ayat 19 lagi, 1 Samuel 3, dan Samuel, ayo baca, dan Samuel Makin besar. Tuhan menyertai. dan Yahweh menyertai dia. Stop dulu. Rekan-rekan yang saya hormati, baik yang di rumah maupun yang di sini, bersyukur mungkin ada, saya nggak ngecek tadi, apakah Pak Pendeta Dr. Gunadi ada sebagai Ketua Sinode CMC. Terima kasih saya dapat kepercayaan. Dengarkan, modal utama seorang hamba Tuhan menurut 1 Samuel 3 ayat 19 itu cuma 2. Bukan gelar. Maka itu jangan cari doktor teologi. Kalau kepala makin berat, terus tergeletak nanti. Karena kebanyakan belajar ilmu. Ngerti nggak ilustrasi? Jangan. Modal utama hamba Tuhan supaya kita tahu fungsi kita tahu dan sadar panggilan kita. Penyertaan Yesus Kristus Tuhan itu mutlak di hidup kita. Amin. Lagi sekali bukan gelar, bukan jas, bukan toga, bukan. Tapi penyertaan Yesus Kristus Tuhan. Itu mutlak. Nuh bisa berhasil karena Tuhan menyertai. Abraham berhasil karena Tuhan menyertai. Dan seterusnya semuanya karena penyertaan Tuhan. Oh, saudara, itu luar biasa. Coba dengarkan. Hanya ada satu syarat. Saya ulangi, hanya ada satu syarat. Tuhan menyertai orang itu atau tidak. Jangan menggunakan ritual keagamaan. Kalau kamu rajin doa puasa, sebulan puasa 20 hari, misalnya begitu. Kalau kamu bisa doa sejam, 1 hari 6 jam. Kalau kamu bisa hafal ayat sekian ratus, maka Tuhan menyertai. Dalam nama Yesus, salah. Penyertaan Tuhan itu cuma satu penyebabnya. Kalau Tuhan cocok dengan orang itu. Nanti kata cocok, bahasa Alkitabnya apa? Berkenan. Lo jawab iya atau tidak? Maka itu hamba-hamba Tuhan, posisikan hati dan hidup kita sedemikian rupa sampai Tuhan itu cocok dengan kita. Amin. Kalau dia sudah cocok dengan kita berkenan di hadapan dia, penyertaannya pasti terjadi. Amin. Jadi modal utama hamba Tuhan bukan gelarnya, bukan doktor teologianya, bukan pengalamannya, bukan doa puasanya, bukan hafal ayat Alkitab. Modal utama kita disertai Tuhan atau tidak. Untuk Tuhan bisa menyertai kita, syaratnya cuma satu. Apa tadi? Cocok nggak Tuhan dengan kita dengan dia. Modal kedua. Kembalikan ayatnya, ini penting.
Dan baca sama-sama. Satu kalimat dan kedua. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. rekan-rekan hamba Tuhan. Haleluya. Ini yang harus terjadi dalam hidup kita semua. Begini arti kalimat ini. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkan gugur. Dalam dunia bisnis, tolong perhatikan, dalam dunia bisnis, ya, apalagi orang-orang Tionghoa, orang Batak yang bisnis, yang dipegang oleh orang bukan modal besar atau tidak, tapi orang itu kata-katanya bisa dipercaya atau tidak. Betul. Dapat dipercaya. Atau tidak. Nah, itulah yang disebut di 1 Samuel 3:19. Firman Yahweh Tuhan yang diucapkan Samuel jadi semua. Saya tanya kepada saudara, kalau kita menyampaikan apa saja, enggak berapa lama terjadi, orang kira-kira bagaimana dengan kita? Wih, kagum. Ayo cepat jawab, kira-kira orang dengan kita bagaimana? Ngomong apa jadi? Saya Oh, kecewa, bukan. Jadi percaya. Saya. Apa yang kita katakan jadi, nggak ada yang gugur. Wih, luar biasa. Amin. Apa? Ngikut semua, kan ini betul. Saudara, ini modal kedua. Dan apa dampaknya? Lihat ayat 20. Wih, ini seru. Haleluya. Maka itu Samuel adalah satu-satunya nabi imam yang tidak pernah dilantik dan diurapi. Ayat 20-nya kalimat pertama. Baca. Maka Tahulah taulah seluruh Israel sampai bersebab bahwa dia telah tidak dilantik. Haleluya. Dengan kata lain, Samuel nggak punya surat jabatan. Yes. Kenapa seluruh Israel bisa tahu? Kenapa dari Dan sampai Berseba? Ini bedanya peta Indonesia dan peta Israel. Kalau peta Indonesia memanjang dari timur ke barat, yang betul dari Merauke ke Sabang, bukan Sabang ke Merauke. Karena timur dulu baru ke barat. Tapi kalau peta Israel itu membujur dari utara ke selatan, karena dia memanjang. Betul? Nah, utara itu Dan, perbatasan Libanon. Yang selatan itu Berseba, perbatasan Mesir. Maka taulah. Saya suka kalimat. Jadi, kalau ada di antara saudara, khususnya adik-adik saya, anak-anak saya, orang-orang muda yang panggilan Tuhannya jelas, pemakaian Tuhannya jelas, tapi nggak ada organisasi yang melantik kalian, hari ini hidup Samuel. Amin. Maka suatu hari nanti taulah seluruh orang Indonesia dari Merauke sampai ke Sabang bahwa engkau adalah hamba Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan yang melantik sendiri. Yes. Hebat gak ini, Saudara? Luar biasa. Bukan ketua sinode ya. Melantik. Ayat 21. Apakah Samuel puas? Tidak. Setelah seluruh Israel tahu bahwa Samuel diberi jabatan Nabi Yahweh, nah ini. Dan Yahweh tolong keluarkan apa kata lain selanjutnya. Ini penting. Apa kata lain selanjutnya? Nah, ini cara belajar Alkitab. Rekan-rekan ya, kalau saudara khotbah, jangan seperti ngomong sendiri. Lihat cara saya diajar Roh Kudus. Kalau saya ngajar, saya ajak interaksi. Supaya ikut mikir juga. Keluarkan kata-kata yang lain, artinya. Apa kata lain selanjutnya? Seterusnya. Iya, seterusnya. Apalagi, ayo, bongkar. Kita belajar. Seterusnya, betul. Apa kata lain selanjutnya? Terus menerus, betul. Berkesinambungan, tidak putus-putus. Ini modal ketiga.
Seorang hamba Tuhan modal pertama penyertaan Tuhan. Modal kedua Tuhan meneguhkan firman-Nya di mulut hamba Tuhan itu. Amen. Yang ketiga ini berkesinambungan. Terus saya tanya balik, apa yang terjadi pada seorang hamba Tuhan yang Tuhan jarang menampakkan diri? Kira-kira apa hidup hamba Tuhan? Hampa. Hampa. Dua, Gersam. gersam. Ayo yang lain. Tidak bersemangat. Tidak bersemangat. Bukan cuma itu. Enggak ada bahan baru untuk korban. Ya karena itu enggak pernah muncul. Betul. Enggak pernah menampakkan diri. Tolong rekan-rekan hamba Tuhan. Hidup kita sebagai hamba Tuhan akan punya dampak untuk sekitar kita. Kalau Yesus Kristus Tuhan selalu menampakkan diri kepada kita. Berarti setiap saat akan ada pewahyuan. Kalau setiap saat ada pewahyuan, maaf, khotbah kita jadi baru atau membosankan? Maaf. Menyegarkan. Baru menyegarkan. Ini rahasia. Sebab ini modal keempat. Sebab Yahweh Tuhan menyatakan diri di Silo kepada Samuel, baca dengan Perantaraan firman-Nya. jangan dengan karunia roh penglihatan nubuat, jangan. Harus dengan firman. Tidak boleh dengan mimpi, terus dengar suara ini salah. Firman itu Alkitab. Tidak boleh nyimpang keluar dari Alkitab yang tertulis ini. Otoritas tertinggi. Catat itu baik-baik. Ini sungguh luar biasa. Maka itu renungkan ya. Kalau 4 modal ini ada di hidup kita. Saya ulangi. 1, penyertaan Yahweh Tuhan. 2, Tuhan mempertahankan firman-Nya di mulut hamba-hambanya. Enggak ada yang gugur. 3, terus-menerus Tuhan menampakkan diri. Yang keempat, firman muncul setiap hari. Bayangkan, kalau kita hamba-hamba Tuhan selalu dapat hal yang baru, maaf, pasti muncul 2 hal dari orang yang biasa kita ajar. 1, begitu mereka tahu kita mau ngajar, mereka semangat atau tidak? Semangat. Semangat. Kenapa semangat? Karena nunggu apa? Menyegarkan. Kedua, yang diajar dengan yang mengajar, percaya nggak sama-sama diberkati? Amin. Karena yang mengajar memberi, yang diajar diberi, langsung terus segar, hal baru. Nih, saudara, maka itu dalam pelajaran hari ini ingat ayat. Nah, terus 1 Samuel 4 ayat 1a. Aneh ya, itu dibalik. Coba buka. Apa itu? Ya, 1 ayat. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan perkataan Samuel sampai stop. Ini aneh. Seharusnya yang dimaksud ayat 1a 1 Samuel 4 itu firman Tuhan atau kata-kata Samuel yang dimaksud? Firman Tuhan. Saya kaget. Tapi yang tertulis perkataan siapa? Saudara tahu nggak arti ayat itu? Wih, luar biasa. Menyatu. Karena firman Tuhan tidak dibiarkan gugur dari mulut Samuel, maka Tuhan berani menyatakan, Sam, semua perkataanmu itu perkataanku juga. Wih, luar biasa bukan saudara? Dan otomatis Sam,
perkataanmu itu firmanku juga. Saudara siap hidup seperti ini? Kalau kita semuanya hidup seperti Samuel ini, maka 1 Korintus 11 ayat 1 berani ngomong, ikutilah aku, bukan ikuti Kristus. Kalau kamu ingin cari Yesus Tuhan seperti apa, lihat aku. Dan 2 Timotius 3 ayat 10 itu otomatis. Firman itu hidup di hidup kita. Dan firman yang hidup di hidup kita itu akan dilihat oleh banyak orang. Ini luar biasa. Ayat terakhir. 1 Yohanes 1 ayat 1. Ini hamba Tuhan yang punya otoritas, punya kuasa, punya hal yang luar biasa. Dan apa yang telah ada sejak semula. Menurut Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya apa? Firman. Berarti 1 Yohanes 1 bicara tentang firman. Apa yang telah ada sejak semula, yaitu apa yang ada sejak semula? Firman. Perhatikan 4 hal ini. 1, yang telah kami dengar. Karena perkataan Tuhan yang didengar, bukan? Oke, itu sudah sehari-hari. Nomor 2, firman yang telah ini yang luar biasa. Coba kan. Firman kalau didengar, ya memang karena firman kan dikhotbah abstrak. Tapi yang kedua, coba uraikan. Yang telah kami lihat dengan mata kami. Jangan bilang, lihat Alkitab, salah. Apa dan siapa yang dimaksud di nomor 2 ini? Yang telah dunia lihat dengan mata mereka. Bingung. Coba buka Yohanes 1 ayat 14. Nah, Yohanes 1:14 ini yang menjelaskan 1 Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 14. Mana? Oh, bukan. Yohanes 1. Injil Yohanes ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Yang sudah ketemu di Alkitab siapa? Wah, itu dia. 1, 2, 3. Ayo. Firman itu telah menjadi manusia. Dan stop. Pertama kali ini jelas menunjuk kepada Yesus. Betul enggak? Tapi setelah Tuhan Yesus naik ke surga, maaf, kita manusia atau bukan? Loh, ditanya apa? Kita manusia atau bukan? Nah, jadi firman itu jadi siapa? Ya siapa? Saya. Betul? Ini hebat sekali. Dan firman itu adalah kita semua. Tinggalnya di mana? Diamnya di mana? Di antara manusia. Kembali ke 1 Yohanes 1 ayat 1. Berarti firman yang bisa mereka lihat dengan mata mereka itu siapa? Ayo, nggak usah ragu-ragu. Kita. Maka itu Paulus pernah berkata bahwa kita ini surat yang terbuka. Jadi begini, untuk hal kedua, firman yang pertama telah kami dengar, yang kedua telah kami lihat dengan mata kami itu begini. Tolong dicatat semuanya. Mulai hari ini, ialah semua kita, apalagi hamba-hamba Tuhan. Jangan mereka cuma tetangga, sahabat, teman kita yang belum Kristen. Selalu ingin cari Alkitab untuk baca firman Tuhan. Beranikah saudara hari ini berkata,
Kalau kamu ingin baca firman Tuhan, lihat hidupku. Lalu saya tanya, berani nggak ngomong seperti itu? Lalu saya tanya, atau saya tanya lebih mudah, tahun berapa saudara berani ngomong itu? Nanti pertanyaan saya tahun berapa? Jadi tunggu apa? Tahun ini. Saudara, ini firman yang luar biasa. Jadi Alkitab biar jadi buku, tetapi hidup kita ada yang bisa dibaca oleh semua orang. Amin. Mereka bisa melihat firman dengan mata mereka. Yes. Yang ketiga, gila. Yang telah kami, apakah kalian saksikan? Buktikan. Yes. Siapa yang membuktikan firman itu? Kita. Supaya orang melihat. Saudara, ini gak main-main. Ini luar biasa. Yang keempat lebih gila lagi. Yang telah, baca semuanya. Yang telah, ngerti gak? Jadi kalau orang menyentuh kita, oh ini firman itu. Firman bisa diraba dengan tangan loh saudara. Loh, kok saudara seperti nggak percaya sih? Kalau saudara percaya itu wajahnya pasti berubah, apa enggak? Diam saja. Inilah kegagalan hamba Tuhan, kegagalan pelaku Injil, kegagalan gereja. Hanya pinter buat gedung, menara yang tinggi-tinggi. Tapi tetangga, teman-teman nggak lihat firman itu, nggak dengar firman, nggak melihat dengan mata, nggak membuktikan, apalagi sampai meraba dengan tangan. Mulai hari ini, kalau semua kita seperti ini, hidup ini luar biasa. Amin. Akhirnya, tentang baca. Ayo kalimat terakhir tentang firman hidup. Itu yang kami tuliskan kepadamu. Saya tanya, kalau apa yang kita pelajari hari ini terjadi betul-betul di hidup kita, kira-kira dunia jadi apa? Jadi indah. Jadi surga betul. Karena melihat kita. Maka itu ayo mulai hari ini semua kita menghidupi firman. Sehingga mulai hari ini setiap saudara berani berkata, lihat hidupku sama seperti engkau melihat Yesus itu. Amin. Harus. Oke, ada yang mau bertanya sampai di sini? Ya, pertanyaan bagus. Definisi firman yang hidup itu seperti apa? Daud pernah berkata, kecaplah dan lihatlah. Masih ingat kata? Terus? Betapa baiknya Tuhan. Pak siapa namanya Pak? Pak, oh ini Pak Didi mau setinjak. Oh, sudah telepon berapa kali baru ketemu sekarang. Jam berapa dari Toba tadi tiba? Oh kemarin malam. Pertanyaan bagus. Apa definisi firman itu? Saya pakai Mazmurnya Daud. Kecaplah dan lihat. Saudara, kecap itu buat Daud, firman itu seperti makanan. Kecap. Bahasa Inggrisnya taste the Lord. Tahu? Itu dimakan, dikunyah, dinikmati. Orang-orang yang bertemu kita, hamba-hamba Tuhan, harus bisa mengecap kebaikan Tuhan lewat kita. Amin. Amin. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kemarin kami dengar kesaksian Pak Setinjak luar biasa. Bapak mau menjual asetnya sekian M dan berbagi supaya tanah Tapanuli ini dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya. Mulai hari ini semua kita juga harus begitu.
sejak tahun 81. Tuhan menyuruh saya menggunakan berkat yang ada untuk menyekolahkan banyak orang. Nah, sampai April yang lalu, awal Mei, lulus S1. Mungkin yang ke-490 sekian. Saya lulus. Kami nggak punya anak kandung, tapi Tuhan berkati. Kami meluluskan 58 master S2. Dan nggak ada yang teologi, semuanya sekuler. Kami meluluskan 6 doktor S3. 14 dokter umum, 2 spesialis. Dan selama kami hidup, kami terus akan menggunakan kecaplah dan lihat. Betapa baiknya secara fakta. Apakah dengan gereja mengadakan ibadah, tetangga-tetangga, saudara yang belum percaya Yesus bisa mengecap kebaikan Tuhan? Kalau cuma buat ibadah, buat kalangan sendiri, tolong jawab. Bisa tidak? Tidak bisa. Maka itu kehadiran kita di tengah-tengah mereka berdampak apa? Yes. Membawa perubahan apa? Tadi kita sudah baca Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Saya tambah 1 ayat, 2 ayat. Wahyu 21 ayat 3 dan 4. Ayat 4. Ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu. Lihatlah, kemah Tuhan, gereja Tuhan ada di tengah-tengah manusia. Jadi Tuhan itu pindah ke dunia kalau ada gereja yang benar. Wahyu 21 ayat 3. Dan mereka akan jadi umatku dan aku jadi Tuhan mereka. Ayat 4 langsung. Apa yang terjadi? Ayat 4 langsung. Kalau Tuhan sudah berdomisili di dunia karena ada kita. Dan Tuhan akan apa? Menghapus segala air mata dari mata mereka dengan cepat. Begini definisi. Di mana ada gereja, yaitu saudara dan saya, maka orang-orang di sekitar kita tinggal tidak boleh menangis. Amin. Yes. Karena ada jawab. Maka itu dengan ayat ini saya berkata, kalau sampai ada orang mati bunuh diri, yang wajib dan patut dihukum adalah murid Yesus yang paling dekat dengan rumah korban. Kira-kira kenapa? Kenapa saya berani berkata seperti itu? Karena gereja nggak punya pengaruh. Iya, karena hidup kita nggak berpengaruh kepada dia. Berarti selama dia hidup, dia nggak tahu kalau di samping rumahnya ada jalan keluar. Ada jawaban. Seradikal itu saya percaya firman. Amin. Di mana ada gereja, maka orang tidak boleh menangis. Yes. Haleluya. Kecaplah dan lihat betapa Betapa baiknya Tuhan. Amin. Haleluya. luar biasa. Jelas pasti tidak soal ini. Mau semua kita seperti ini jadi jawaban? Yes. Amin. Sudah Siap. masih ingat lagu lama? Kristus jawaban. Nah, dalam hidupmu, bukan hidupku, yang di luar. Inilah tugas gereja. Supaya kita berfungsi dan dunia dipulih. Amin. Amin. Mau berubah, mau lari. Dan saudara percaya kalau kita berubah, corona pasti kalah dari Injil. Yes. Amin. Iya, tepuk tangan dong. Wah, luar biasa. Mari kita jadi pelaku firman Tuhan itu. Mari kita mengakhiri itu.